Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Mauliza, mahasiswi dari program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Arandiri Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-6 dan ke-7 yang berjudul Tabi'in dan Tabi'in dengan dosen saya Bapak Muhadi Khalidi SHIMAG. Baik, langsung saja saya jelaskan apa yang dimaksud dengan tabi'in dan tabi'in. Tabi'in adalah orang yang menyertai sahabat. Tidak cukup hanya bertemu saja seperti batasan arti sahabat. Mereka cukup hanya bertemu saja dengan Nabi Muhammad SAW. Karena nilai kemuliaan, ketinggian budi Nabi, masa tabi'in dimulai sejak wafatnya sahabat Nabi terakhir, Abu Tufail al-Laisi, pada tahun 100 Hijriah 730 Masehi di kota Makkah, dan berakhir dengan wafatnya tabi'in terakhir, Khalwat bin Khulaifat, pada tahun 181 Hijriah 812 Masehi. Menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam karyanya Takrib at-Tahdzib, para tabi'in menjadi 4 tingkatan berdasarkan usia dan sumber periwayatannya, yaitu 1. Para tabi'in kelompok utama atau kibar at-tabi'in. 2. Para tabi'in kelompok pertengahan atau al-wusta min at-tabi'in. 3. Para tabi'in kelompok muda atau singgar at-tabi'in. 4. Para tabi'in kelompok termuda yang kemungkinan masih berjumpa dengan para sahabat Nabi dan para tabi'in tertua, walau tidak meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi. Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam tabi'in di antaranya yaitu 1. Abdullah bin Muhammad bin Al-Hanifiyah. 2. Abu Muslim Al-Khawlani. 3. Abu Hanifah. 4. Anaf bin Qais. 5. Ali bin Husain, dan sebagainya. Secara umum tabi'in mengikuti langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh sahabat dalam mengeluarkan hukum. Langkah-langkah yang mereka lakukan diantaranya mencari ketentuan dalam Al-Quran. Apabila ketentuan itu tidak ada, mereka mencari dalam sunnah. Apabila tidak ditetapkan dalam Al-Quran dan sunnah, mereka kembali kepada pendapat sahabat. Apabila pendapat sahabat tidak diperoleh, mereka berijtihad. Dengan demikian sumber hukum pada masa tabi'in adalah Al-Quran, Al-Sunnah, ijma' sahabat, dan ijtihad. Dan pengertian tabi'in adalah pengikut tabi'in, yaitu orang Islam, teman sepergaulan dengan para tabi'in, dan tidak mengalami masa hidup sahabat Nabi. Tabi'in dikenal jasa dengan muridnya tabi'in. Adapun sumber-sumber hukum pada masa tabi'in sama halnya dengan tabi'in, yaitu Al-Quran, Al-Sunnah, ijma' sahabat, dan ijtihad. Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam tabi'in diantaranya yaitu 1. Ja'far al-Sadiq. 2. Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar as-Siddiq. 3. Sufyan al-Sawri. 4. Sufyan Uyainah. 5. Al-Auza'i, dan lain-lain. Judul selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mazhab dan metode istinbat. Sebelum saya menjelaskan 4 mazhab dalam Islam, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian mazhab. Mazhab berasal dari bahasa Arab yang berarti mazhab, yang artinya jalan yang dilalui dan dilewati. Secara umum, mazhab menurut para ulama yaitu metode yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian.
kemudian menjadi pedoman-pedoman yang jelas di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidahnya. Adapun tujuan dari istimbat, istimbat ini untuk menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan mukallaf. Ada 4 mazhab dalam Islam, yaitu 1. Mazhab Hanafi, merupakan mazhab yang paling tua yang diantaranya 4 ahli sunnah wal jamaah yang populer. Dalam kegiatan istimbat, mazhab Hanafi menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, berpegang kepada Alkitab. Kedua, as-sunnah. Ketiga, as-sahabi. Keempat, al-ijma'. Kelima, al-qiyas. Keenam, al-istihsan. Dan ketujuh, al-urf. 2. Mazhab Maliki. Pada dasarnya ia tidak menulis secara sistematis, akan tetapi para muridnya atau mazhabnya menyusun sistematika Imam Malik. Adapun metode istimbat yang dipakai Imam Malik untuk menetapkan hukum Islam berpegang kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma' al-Madinah, Fatwa Sahabat, Qiyas, Al-Ihtisan, dan Al-Masalahah Al-Mursalah. 3. Mazhab Syafi'i. Dalam menetapkan suatu hukum, Imam Syafi'i memiliki langkah-langkah tersendiri yang senantiasa dipegang teguh, yaitu hukum asal adalah Al-Quran dan Sunnah. Apabila tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka metode yang dilakukan imamnya qiyas dan ijma'. 4. Mazhab Hambali. Dalam menetapkan hukum, apabila beliau telah mendapati suatu nas dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasul yang sahihah, maka dalam menetapkan hukum adalah dengan nas. Maka Ahmad bin Hanbal memilih pendapat yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.